Ya, pokoknya udahlah santai saja. Santai saja. Nggak bakal terjadi apa-apa dengan Anda. Saya itu yakin. Yakin seyakin-yakinnya. Gitu ya. Semangat. Nah, Anda kan udah berjanji kemarin kalau yang lihat lihat video saya ngelus-ngelus dada atau Anda tepuk dada Anda, terserah mau ngelus-ngelus. Kalau orang Jawa itu ya ada yang namanya kalau sabar, sabar, sabar. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan mengenalkan yaitu mengolah pikiran dan perasaan supaya hidup ini menjadi tenang. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu dalam lindungan Allah dimanapun, kapanpun, dan yang lebih utama Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Ya, yang baru bergabung, saya ingatkan Anda supaya apa? Supaya Anda tonton video saya yang dulu-dulu. Solusi apapun itu sudah saya jadikan konten, begitu. Kalau Anda bertanya, Pak, bagaimana solusinya ini? Wah, ngetik saya banyak itu. Ya, banyak ngetik saya. Nanti keseharian saya hanya ngetik saja nanti. Saya 2 hari ini nyupir terus, Rembang, Semarang, PP. 2 hari berturut-turut ini baru pulang. Saya sempatkan untuk membuat sebuah video motivasi untuk Anda, supaya apa? Supaya Anda segera lepas dari ini semua. Ya, saya tahu sensasi ini bagaimana, saya tahu. Tetapi Anda yang penting itu bisa menyadari sensasinya, begitu. Kalau Anda sudah bisa menyadari, nanti Anda akan ikhlas kok, akan sabar, begitu. Pokoknya sadari dulu, begitu. Tetap mendekat sama Sang Pencipta, tetap melakukan yaitu ciri khas penyembuhan saya, dan semuanya ini saya yakin tidak sesat dan menyesatkan, yaitu apa? 3O, olah rasa, olah nafas, olahraga, IDMR, istighfar, zikir, meditasi, relaksasi. Ikhtiar insani dan ikhtiar ilahi. Anda lakukan ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Amati, tiru, selanjutnya Anda boleh modifikasi. Gitu ya. Nah, ini saya akan sedikit berbagi pengalaman saya belajar memaksa terhadap sensasi. Begini ya, memang agak dipaksa. Ini memang sebenarnya harus kita lakukan. Karena kalau kita tidak sedikit memaksa, ya kita nggak bakalan bisa. Begitu. Contohnya saja disiplin ya, baik disiplin waktu, disiplin apa, itu harus dipaksa. Kalau enggak, ya udah enggak. Contohnya saja juga warga sipil yang dididik menjadi tentara, yang dulunya dia menjadi warga sipil, menjadi militer, harus dipaksa supaya sikapnya itu menjadi sikap militer, gitu. Itu ya yang perlu Anda perhatikan. Nah, ini sekarang saya akan sedikit yaitu mengenai pengalaman saya tentang asam lambung saya. Kalau Anda misalkan sudah pantang makanan sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, tetapi Anda masih merasakan sensasi asam lambung, ya, saya nggak perlu saya jelaskan sensasi asam lambung itu bagaimana, saya yakin Anda semua tahu. Nah, itu Anda harus sedikit memberanikan, ya, sedikit demi sedikit beranikan makan yang menjadi pantangan, kecuali pedas, asam, minuman beralkohol, kopi, terus minuman bersoda, gitu ya. Yang lainnya misalnya daging, ya ayam, bisa Anda makan. Terus apalagi? Yang penting tidak sayuran yang mengandung gas. Nah, itu dulu. Itu dulu ya. Apalagi makan cemilan, misalnya yang bertepung, Anda sudah bertahun-tahun nggak makan yang bertepung, tetapi masih saja merasakan sensasi dari asam lambung. Sudah, makan saja. Gitu ya, makan saja.
tetapi dengan porsi yang sedikit dulu ya. Jangan Anda langsung banyak, karena apa? Kan Anda sudah pantangan makan lama. Sekali makan Anda yang misalnya gorengan daging atau ayam, Anda banyak makan, nanti ya kaget perut Anda, gitu. Itu seperti Anda puasa aja ya. Puasa itu kan sehari nggak makan. Kalau Anda makan banyak, itu kan kaget perut Anda. Nah, itu ya. Itu yang perlu Anda pahami. Semua masuk logika. Logika semua ini ya. Nggak ada unsur yang mistis-mistis channel saya itu. Itu. Jadi, kalau Anda pantang makanan terus sampai setahun, 2 tahun, bertahun-tahun, nanti Anda lemes, kurang gizi. Akhirnya apa? Ya itu, nggak semangat Anda. Ya, itu yang perlu Anda perhatikan. Kecuali kalau Anda misalnya sudah pantang makanan bertahun-tahun, ya, tetapi Anda itu merasa enak, ya sudah. Gini, kalau Anda belum yakin, ya sudah, makan pantangan aja nggak apa-apa. Yang penting badan Anda nggak lemes, begitu ya. Tetapi kalau Anda mantang makanan dan tidak mantang makanan, sama saja merasakan sensasi, ya udah, Anda beranikan makan. Itu ya. Itu dulu pengalaman saya begitu. Saya pernah mantang makanan sampai 2 bulan dulu, tetapi ya agak ada enaknya, tetapi ya kadang juga muncul begitu ya. Terus saya beranikan makan yang dulu saya takuti daging, kecuali saya daging kambing karena saya katanya hipertensi, tapi saya belum yakin sebenarnya. Tapi saya belum berani makan daging kambing. Kalau daging sapi, makanan bertepung, cemilan, pedes agak sedikit, ya asam-asam tapi agak sedikit, gitu ya. Akhirnya saya makan, ya ternyata juga nggak merasakan sensasi kadang, gitu. Kadang merasakan, tetapi saya berkeyakinan itu bukan dari makanan, gitu. Itu ya. Itu yang perlu Anda pahami. Itu adalah pengalaman saya. Waktu saya kena asam lambung, yaitu. Tapi Anda tetap namanya gangguan medis, ya tetap konsul sama dokter, ya. Itu. Oke, terus sekarang yang memberanikan diri saat di keramaian. Mungkin Anda saat di keramaian itu merasa takut, gelisah, ingin cepat pulang, ya. Terus ada di situ kena serangan panik mungkin ya. Nah, begini ya. Dulu saya waktu di keramaian takut sekali, nggak berani sama sekali. Sudah, saya kalau ada di rame-rame itu saya pulang. Tetapi saat saya sudah tahu kalau kena psikosomatik karena sudah didiagnosa dokter, yaitu saya harus mendapat edukasi. Dan edukasi itu saya tanamkan, oh begini-begini. Akhirnya saya menemukan taktik saya sendiri, begitu. Yaitu apa? Kalau saya di keramaian merasa gelisah, saya akan mencoba bertahan. Ya, misalkan dulu kan kalau di keramaian gelisah, terus terasa bagaimana, kayak pokoknya kayak bagaimana, saya langsung pulang. Itu enggak. Saya pertahankan dulu di situ. Saya pertahankan sampai 5 menit. Kalau dalam waktu 5 menit sudah agak nyaman, saya pertahankan lagi 10 menit. Begitu. Kalau dalam 10 menit saya pertahankan kok saya ingin pulang, pulang aja saya pulang. Ya, karena saya belum yakin, saya pulang, begitu. Tetapi saya latih terus. Saya di keramaian, kalau merasakan sensasi yang aneh-aneh, ya itu. Saya pertahankan sampai berapa menit. Loh, kok hilang sendiri? Ya itu, tapi ya harus sabar ya, nggak sehari 2 hari itu, enggak begitu. Ini saya langsung saya singkat saja. Lama kelamaan kok bertahan loh. Ternyata nggak apa-apa. Nah, nanti itu Anda akan terbiasa. Itu ya caranya itu. Jangan terlalu ya, sesuaikan dengan kemampuan Anda coba. Tapi ada saatnya Anda harus paksa untuk bertahan. Gitu. Biasanya orang dengan psikosomatik itu kan kalau di keramaian itu terasa aneh, terasa kayak gimana, pokoknya Anda tahu sendirilah, pinginnya pulang. Kalau udah pulang, tiduran sudah enak gitu kan. Itu apa buktinya? Itu pikiran Anda sudah penuh dengan ilusi gitu kan. Gitu. Nah, itu ya. Terus yang serasa bukan nyata, serasa bukan diri sendiri, atau yang namanya depersonalisasi atau derealisasi. Nah, ini memang agak susah ya, tetapi bukannya tidak bisa kita latih. Bisa kita latih. Ya, saya tahu kok sensasi ini. Wah, saya tahu kalau Anda merasakan bukan diri sendiri, merasa asing ya. Kayak gimana? Gelambiar, kalau orang Jawa itu gelambiar. Ya, pokoknya
kita itu di mana gitu-gitu. Ini cara saya begini ya. Memang kalau merasakan itu emang rasanya itu wah nggak karuan. Nah, setelah saya tahu kenapa psikosomatik itu adalah bagian dari gejala psikosomatik. Oh, begini. Akhirnya kalau saya tidak, misalnya di luar rumah atau di dalam rumah ya, itu nggak di luar rumah aja merasakan itu, di dalam rumah kadang itu merasakan asing, serasa bukan diri sendiri ya. Nah, itu saya mencoba yaitu dengan akhirnya saya menemukan taktik yaitu sadar nafas. Itu sadar nafas. Supaya apa? Supaya kalau kita merasakan itu biasanya kan langsung takut kan. Takut. Kalau semakin kita takut nanti akan sensasi lain berdatangan yaitu dada berdebar, napas pendek dan sebagainya. Nah, itu yang perlu Anda sadari itu, sadar nafas. Terus, nggak henti-hentinya saya menyarankan Anda, ntar dulu ya kawan, mana aromaterapi saya? Duh, aromaterapi saya mana? Ya udah gini aja, karena nggak tahu saya naruhnya di mana. Oh itu, ntar dulu ya. Nah, ini kawan ya, ini kayak rekan-rekanku, saudara-saudaraku, kalau Anda dipersonalisasi, direalisasi, merasa tidak diri sendiri, merasa tidak nyaman, Anda hukumnya wajib mempunyai aromaterapi. Nah, kalau saya nggak dapat endorse dari ini, betul ya. Saya nggak akan tunjukkan gambarnya, karena kemarin saya tunjukkan gambarnya, saya ada dolarnya warna kuning. Namanya adalah medicated oil, catat, medicated oil. Nah, itu Anda oleskan ya, oleskan di kening Anda, di leher belakang Anda, terus di hidung Anda gini, terus di bawah hidung Anda, nggak apa-apa. Ini ada aturan pakai, jangan dioleskan di bawah hidung. Nggak perlu takut, saya itu sudah bertahun-tahun pakai ini. Nah, kalau Anda merasakan itu, coba Anda yaitu sadar napas sambil merasakan aromaterapi ini, terus Anda hisap yaitu Dragon Menthol. Namanya Dragon Menthol, di apotek banyak. Udah sadar napas begitu, jangan melamun gitu ya. Kalau sudah alami dipersonalisasi, direalisasi, pandangan Anda itu jangan begini terus. Jangan ya. Nah, gini, nyantai saja ya. Nah, anggap aja Anda nggak apa-apa. Karena aromaterapi ini bisa membuat kesadaran kita, ya, akan sadar. Orang kalau pingsan itu kan biasanya dikasih bebauan yang menyengatnya atau tidak. Nah, itu, ya. Setelah itu, Anda sadar napas. Nanti akhirnya Anda kan udah hangat ini di kepala. Kalau sudah hangat, apalagi Anda sadar napas, mau tarik napas agak kencang sedikit ya, agak dalam. Nah, itu nanti kepala Anda akan terasa panas juga karena aroma ini sangat menyengat. Nah, mungkin Anda bertanya apa boleh diganti aroma yang lain? Ya silakan, tetapi saya cocoknya pakai ini begitu ya. Kalau Anda pakai yang lain cocoknya ya nggak apa-apa. Yang penting saya cocok panas sekali. Nah, itu akan bikin kesadaran. Biasanya kalau dipersonalisasi, direalisasi, itu kan mata terasa buram. Nah, itu ada terapinya, sudah ada di video saya. Nanti ini mata Anda juga akan terasa panas itu. Wah, menyengat sekali ini, betul, menyengat sekali. Tapi enak, begitu, enak. Plong rasanya, begitu. Nah, disitulah melatih kesadaran Anda. Tuh, ya, itu. Yang pertama tadi, yaitu sedikit memberanikan, sedikit memaksa dengan sensasi yang di lambung dengan misalnya ya makan Anda, beranikan makan begitu ya. Yang kedua sempoyangan kelingan Anda, kok sempoyangan kelingan itu nanti ya. Takut di keramaian, kalau di keramaian gelisah dan sebagainya. Nah, itu sudah tadi terus dipersonalisasi, direalisasi ya. Anggap saja ini part 2, kemarin part 1 gitu ya. Anda tonton part 1 sedikit memaksa. Nah, itu ya. Terus setelah itu misalkan ya Anda bepergian. Setelah nyampe di tempat, ya, misalnya Anda bepergian sama istri atau keluarga Anda atau teman-teman Anda, ya, mungkin Anda saat bepergian itu enjoy saja, tetapi sudah sampai di tempat, itu Anda gelisah, ingin cepat pulang. Nah, itu sama, ya, itu sama sebenarnya. Terapinya dengan takut di keramaian, gitu ya.
Terus ada tambahan lagi, yaitu apa? Biar melatih kesadaran Anda, pijit-pijit ujung-ujung jari-jari tangan Anda. Nah, ini ya. Terus ujung-ujung jari kaki Anda. Begitu. Coba Anda praktekkan nanti kalau begitu ya. Atau Anda saat mau pergi sudah merasakan gelisah. Ya itu sama sebenarnya terapinya, sama takut keramaian ya. Itu, pijit-pijit. Itu. Serta olesin aromaterapi ini. Setiap hari Anda pakai aromaterapi. Gitu. Biar apa? Biar Anda menimbulkan kesadaran, biar hangat di sini. Nah, itu nanti Anda akan rileks sendirinya dan akan ketagihan. Saya daripada ketinggalan ini loh, lebih baik saya ketinggalan yang lain, begitu. Ketinggalan dompet, gitu. Ya. Yang penting saya itu ini. Sekarang itu, ya. Dan saya anjurkan Anda, kemarin ada pertanyaan, Pak, apa boleh ke psikiater? Ya, memang ini spesialisnya ya psikiater, begitu. Kejiwaan ya. Jangan nanya kok, apa boleh ke psikiater? Ya, itu yang saya sarankan. Boleh, karena Anda jiwa Anda tergoncang, gitu ya. Langsung psikiater kalau raga Anda sudah merasakan gejala. Tetapi kalau hanya pikiran Anda takut, cemas, gini, psikolog gak apa-apa, gitu. Gitu ya. Nah, terus apalagi? Nah, ini yang lebih penting lagi, yaitu tentang sempoyongan, kelingan, sensasi mau pingsan. Nah, ini sama terapinya. Selalu pakai ini. Terus Anda senam keseimbangan, ya, Anda pelunturan saraf, Anda tetap olah nafas. Olah nafas, itu sempoyongan kelingan, itu ya. Beranikan, walaupun Anda sempoyongan paksa untuk aktivitas, ya. Setelah Anda memaksa untuk aktivitas, ya misalkan Anda aktivitasnya apa, ya udah. Tapi ya itu jangan langsung plus gitu, jangan. Sedikit demi sedikit, gitu ya. Memaksa itu caranya, jangan langsung, nggak bisa, ya susah gitu. Karena saya paham akan sensasi ini. Kalau kita paksa langsung itu wah susah ya, harus melatihnya sedikit demi sedikit. Nah, nanti kalau sudah Anda melatihnya, nanti Anda akan yaitu bisa beradaptasi, bisa menyesuaikan dengan keadaan Anda yang sekarang, gitu. Akhirnya terbiasa, lupa, akhirnya ya hilang dengan tanpa kita sadari. Walaupun kadang ada sedikit begini, ya itu nggak apa-apa, wajar ya, wajar-wajar saja. Namanya luka pasti ada bekasnya, begitu ya. Itu apalagi lukanya kan dalam, pasti ada bekasnya. Ya, pokoknya udahlah, santai saja. Santai saja. Nggak bakal terjadi apa-apa dengan Anda. Saya itu yakin. Yakin seyakin-yakinnya. Gitu ya. Semangat. Nah, Anda kan udah berjanji kemarin kalau yang lihat video saya, ngelus-ngelus dada atau Anda tepuk dada Anda, terserah mau ngelus-ngelus. Kalau orang Jawa itu ya ada yang namanya kalau sabar, itu ya. Oke kawan, nah itu mungkin Anda nanti ulang-ulang video ini biar Anda paham, segera praktekkan ya. Meditasi relaksasi harus Anda lakukan, wajib hukumnya ya, relaksasi. Terutama relaksasi itu mendengarkan audio meditasi relaksasi dari saya atau dari yang lain ya. Saya nggak memaksa Anda untuk mendengarkan yang dari saya, tidak saya paksa karena itu cocok-cocokan gitu. Mungkin hanya itu saja. Tetap semangat kawan. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.